Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ya, pakai pakaian dinas, jadi pakai hem, pakai peci karena baru saja pulang kondangan, masuk rumah kepikiran bikin video ini. Jadi gini ya teman-teman, di video ini saya ingin melakukan evaluasi atau boleh dibilang klarifikasi lah, sehubungan dengan cerita horor tentang pendaki yang hilang di Gunung Lawu atas nama Alfi Kurniawan. Jadi di dalam video tersebut ada yang berkomentar mengatakan kalau video itu atau cerita itu adalah hoax. Ya udah terlanjur diikutin, ternyata hanya cerita hoax. Saya yakin orang yang sudah berkomentar tersebut ini punya alasan kenapa berkomentar mengatakan kalau video saya ini hoax. Begitu juga dengan saya. Saya juga punya alasan kenapa saya berani mengangkat cerita tersebut. Jadi begini ya teman-teman. Sebenarnya channel Kang Z ini banyak sekali orang yang ingin menjadi narasumber, ingin menceritakan cerita horor yang pernah mereka alami. Hanya saja setelah saya filter, saya tanyakan kronologinya, kapan kejadiannya, kemudian yang terpenting adalah isi dari cerita tersebut. Dan ternyata sebagian besar dari cerita atau kejadian horor yang mereka alami ini boleh dibilang gini, tidak layak untuk dikonsumsi publik, alias cerita tersebut ini kurang valid. Kurang validnya apa? Jadi begini, orang yang mengalami kejadian horor seperti contoh, dia punya cerita ketemu dengan Alfi Kurniawan yang hilang di Gunung Lawu. Di dalam mimpi tersebut dia ini katanya sempat ngobrol dengan Alfi. Dia bilang kalau dia itu hilangnya di sini dan lokasinya di sini. Saya bisa diambil, saya bisa diajak pulang dengan syarat bla 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 bla. Yang ujung-ujungnya di dalam mimpi tersebut untuk mengajak pulang si Alfi ini memerlukan beberapa syarat, dan syaratnya ini tidak mudah. Jadi dari contoh seperti ini sudah dapat kita pastikan, dapat kita perkirakan kalau di dalam cerita itu seolah-olah ada pamrihnya kan. Karena kita harus menyiapkan sebuah persyaratan sesuatu untuk dapat melakukan sesuatu. Jadi begini, tentang apa yang kita alami yang hubungannya dengan makhluk gaib atau jin, ini bisa hak dan bisa batil. Kemudian bagaimanakah cara untuk membedakannya? Untuk saya pribadi cukup mudah sih. Selama informasi yang diberikan oleh si jin itu terkesan tidak memanfaatkan kita, atau selama si jin itu tidak mengharapkan imbalan dari kita, dapat saya katakan hak. Jadi sifatnya ini murni memberikan informasi. Beda lagi dengan jin yang di situ memberikan informasi yang seolah-olah valid, tapi ujung-ujungnya dia ini mengharapkan imbalan. Itulah cara saya memfilter cerita-cerita horor yang ingin disampaikan oleh para narasumber masuk ke channelnya Kang Z. Nah ini aku ada nurungi ke koyo seakan-akan aku dibatasi koco. Batasan koco itu maksudnya sampai nggak bisa menyentuh dia ngono ya? Semoga ibu ikhlas, nah ibu ikhlas pasti suatu saat akan bisa ambil walaupun cuma ini. Tapi untuk kasus cerita horor yang saya angkat kemarin ini kan beda. Saya yakin buat teman-teman yang sudah menonton videonya pahamlah kronologinya seperti apa. Yang pertama, di dalam mimpi tersebut Mbak Dewi, si narasumber yang menelpon saya, ini kan bercerita ketika dia mimpi bertemu dengan Alfi Kurniawan. Mimpinya ini dialami 3 hari secara berturut-turut dan bersambung. Malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Dari 3 mimpi ini, ketiga-tiganya ini menyambung. Jadi hari pertama Alfi Kurniawan menceritakan hal ini, hari kedua berlanjut lagi menceritakan apa lagi, sampai akhirnya yang ketiga ini tentang pesan Alfi Kurniawan untuk ibunya. Jadi Alfi ini benar-benar minta tolong kepada Mbak Dewi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada ibundanya. Dan kenapa saya sangat yakin dengan mimpi itu sehingga saya berani menguploadnya ke YouTube, karena begini, di dalam mimpi tersebut di hari pertama Alfi ini sudah jelas. Beliau ini memberikan informasi bahwa untuk cerita hilangnya Alfi yang sudah beredar dari dulu ketika Alfi Kurniawan hilang di awal tahun 2019 itu sebenarnya salah. Salahnya apa? Begini, mungkin teman-teman yang mengikuti cerita hilangnya Alfi sudah tahu ya,
bahwa menurut kesaksian si cewek Wonosobo yang saat itu diajak berlomba lari dengan Alfi Kurniawan, siapa yang lebih dulu cepat ke puncak, itulah cerita yang cukup populer bertahun-tahun. Hilangnya Alfi ini sudah 6 tahun berjalan loh. Sedangkan yang kita tahu ceritanya itu seperti itu. Jadi ketika sampai di Pasar Setan Gunung Lawu sana, si cewek Wonosobo ini diajak berlomba lari sampai puncak siapa yang lebih dulu dengan Alfi kan gitu. Tapi di dalam mimpi tersebut Alfi mengatakan sebenarnya cerita itu salah. Yang benar itu begini. Ketika masuk Pasar Setan, Alfi di situ mengambil barang atau sesuatu di situ. Sekalian mengambil barang tersebut, si Alfi ini punya doa di situ. Dia punya harapan agar mendapatkan jodoh. Nah, setelah berjalan menyusuri Pasar Setan tersebut, tiba-tiba kabut hitam datang. Alfi kehilangan arah. Di situ Alfi ini mulai tersesat, benar-benar nggak tahu arah. Disitulah titik awal hilangnya Alfi. Sedangkan untuk cerita yang disampaikan oleh si cewek ini tadi kan mengatakan kalau Alfi ngajak lomba lari sampai puncak. Sebenarnya sosok yang dilihat oleh si cewek yang ngajakin lomba lari ini sudah bukan Alfi. Itu sosok lain. Dan yang menarik dari cerita ini ganjilnya adalah seolah-olah Alfi ini kan melihat kronologinya. Jadi Alfi diam di sini, si cewek itu sedang berlomba lari dengan cowok yang mirip dengan Alfi menuju ke puncak. Siapakah sosok yang berlomba lari dengan si cewek Wonosobo ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini adalah pelurusan dari Alfi Kurniawan lewat mimpi yang disampaikan kepada si narasumber yaitu Mbak Dewi. Dan di dalam cerita tersebut Alfi juga mengakui kesalahannya. Ini semua karena kesalahan saya pribadi karena saya ngambil barang tersebut. Ditambah lagi Alfi di situ punya sebuah harapan atau punya sebuah doa. Sekali lagi Gunung Lawu ini adalah gunung yang suci loh. Karena itulah dari dulu saya selalu menyarankan kepada teman-teman, berhati-hatilah saat kita ke gunung, terlebih khususnya Gunung Lawu. Dari rumah kita tata niat kita tata hati kita. Karena apa? Apapun yang akan kita ucap di atas Gunung Lawu sana bisa jadi akan menjadi doa yang akan diijabah oleh Allah. Sekalipun cara mengabulkan doanya ini dengan berbagai cara. Kemudian selanjutnya yang menarik dari ceritanya Alfi ini begini. Alfi di Gunung Lawu sana juga tahu beberapa waktu yang lalu ada seorang paranormal yang mencoba mendekati ibunya di rumah sana, memberikan harapan bahwa Alfi Kurniawan ini masih bisa pulang. Alfi Kurniawan ini akan pulang. Ini kan menarik tuh. Ditambah lagi pesannya Alfi, tolonglah sampaikan ke ibu saya. Dan cerita yang lebih menarik lagi yang disampaikan oleh Alfi kepada Mbak Dewi si narasumber ini, Alfi mengatakan begini, saya Alfi ini tidak akan mungkin pulang dari Gunung Lawu. Saya akan selamanya di sini sampai. Jikapun ada orang yang mengatakan kalau saya ini nanti akan pulang, itu tidak benar. Itu pengakuan dari Alfi sendiri. Dan ditambah lagi pesan dari Alfi Kurniawan untuk ibunya yang sifatnya ini boleh diketahui oleh orang umum dan boleh diceritakan di video saya adalah, ibu jangan bersedih, tolong ikhlaskan Alfi, karena ikhlasnya ibu ini akan menjadi ketenteraman hatinya Alfi di Gunung Lawu sana. Ibu jangan khawatir, Alfi juga meminta maaf kepada ibu. Alfi belum bisa membahagiakan ibu, tapi ibu tenang, doa Alfi dari Gunung Lawu selalu ada untuk ibu. Insya Allah jika ibu ini ikhlas, suatu saat kita akan bertemu meskipun hanya lewat mimpi. Itu adalah pesannya Alfi. Dan di hari ketiga ketika Mbak Dewi ini kembali mimpi bertemu Alfi, disinilah Alfi menyampaikan pesan pribadi untuk ibunya yang tidak bisa saya angkat ke publik. Jangankan untuk saya angkat ke publik, saya saja menyarankan juga kepada Mbak Dewi, tolong Mbak, untuk pesan yang ini saya jangan sampai tahu. Tunggu sampai saya ini benar-benar bisa menyampaikan amanah ini datang ke rumahnya Ibunda Alfi.
Sampai sana nanti Mbak Dewi silahkan telepon ke saya dan ngobrol secara langsung, secara pribadi dengan ibunya Alfi. Dan di hari ketiga, Alfi ini juga sempat mengatakan kalau Alfi ini di Gunung Lawu sana sedih. Sedih ketika ada orang yang memberikan harapan kepada ibunya, sehingga di waktu-waktu ini ibunya ini sering sakit-sakitan. Ibunya di rumah sana, di Magelang sana ini sering sakit-sakitan dan terlihat seperti orang linglung. Bisa saja sakitnya Ibu Alfi Kurniawan ini karena beliau terlalu mengharapkan pulangnya Alfi. Itu yang membuat sedih Alfi. Dan apakah penyebabnya? Kembali lagi kepada orang yang sudah memberikan harapan pada ibunya bahwa Alfi ini akan pulang. Sehingga orang tua mana sih yang tidak sedih? Ketika sudah bertahun-tahun berjalan, hampir 4 tahun lebih, ibu ini sudah benar-benar ikhlas atas hilangnya Alfi di Gunung Lawu. Tiba-tiba ada orang yang datang memberikan harapan bahwa Alfi ini masih bisa pulang. Hati orang tua mana yang tidak sedih? Dan inilah alasan saya kenapa saya mau mengangkat cerita dari Mbak Dewi ini. Meskipun masih dibilang hoax. Ya saya sih tidak membatasi ya, teman-teman mau berkomentar seperti apa. Senegatif apapun komentar teman-teman akan saya terima. Justru itu akan menjadi sebuah bahan kita berdiskusi lewat komentar tersebut. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, channel Kang Z ini sudah saya usahakan berbeda dengan yang lain. Mungkin yang lain ya, ketika ada narasumber ingin bercerita tentang kejadian horor yang mereka alami, mereka tampung semua. Masalah itu cerita benar tidaknya, hak atau batilnya, itu urusan yang bercerita. Yang penting tugas saya menyuguhkan kepada penonton, memberikan hiburan. Kan untuk channel lain seperti itu. Tapi channel Kang Z ini sudah saya buat sebeda mungkin. Saya filter cerita dari orang-orang yang terkesan cerita itu benar-benar mengandung informatif dan edukasi, baru saya suguhkan ke teman-teman. Karena kalau hanya sekitar cerita horor yang ngambang, dia bertemu dengan penampakan, itu saya rasa hal yang wajar. Kalau mau saya cerita, saya ini setiap hari ketemu dengan yang namanya penampakan hantu. Dan saya yakin sebagian besar dari penonton sudah terbiasa berbaur dengan makhluk gaib. Terlebih hanya sekedar melihat penampakan, kan gitu. Dan di akhir video ini saya meminta doanya teman-teman semua yang saat ini menonton video ini. Saya memohon doanya teman-teman semua, doakan saya, doakan Mbak Dewi. Kami berdua ini menerima amanah dari Alfi Kurniawan yang harus disampaikan ke ibunya di Magelang sana. Doakan saya dan Mbak Dewi selalu sehat selalu, sehingga pesan yang harus saya sampaikan ke ibunya Alfi segera tersampaikan. Dan yang terpenting adalah ketika ibunya Alfi nanti sudah mendengarkan cerita dari Mbak Dewi, ibunya Alfi ini kembali mengikhlaskan Alfi. Meskipun itu agak sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena begini ya teman-teman, kita kembalikan ke diri kita masing-masing lah. Ketika kita sudah ikhlas, sudah lupa, kemudian kita diberikan harapan, sehingga kita kembali berharap lagi. Tapi setelah kita berharap, ternyata kita kembali disuruh mengikhlaskan. Itu kan berat banget. Karena itulah sekitar 9 bulan yang lalu ketika ada orang yang muncul di salah satu channel yang mengatakan bahwa Alfi ini bisa pulang, bisa diajak pulang tapi dengan ibunya. Di situ kan saya sempat upload, Mbok Yao merasa kasihan kepada ibunya. Selama ini ibunya ini kan sudah ikhlas. Jangan rusak rasa ikhlasnya ibunya ini hanya dengan sebuah harapan yang belum pasti. Meskipun saat itu saya benar-benar ditentang oleh orang yang bersangkutan, karena beliau ini marah-marah di video saya itu, ada sekitar 49 komentar di komentarnya beliau. Tapi kenyataannya saat ini Alfi memberikan pesan yang sama untuk ibunya. Alfi sangat memohon agar ibunya mengikhlaskan Alfi, agar Alfi di Gunung Lawu sana juga tenang. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Akhir kata, tidak semua yang berhubungan dengan gaib itu dapat kita logikakan,
Dan alangkah baik jika kita juga menggunakan logika untuk menyaring informasi yang datangnya dari gaib. Saya Kang Zi dari lereng Laut Timur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.